pagi, selamat siang, menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Saprono sebagai penyuluh swadaya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kali ini kita mau berbagi tentang budidaya lele, tapi khususnya adalah di pembenihan lele. Nah, yang kami lakukan ada di kelompok kami, di P2MKP kami adalah di Minangkabau dengan sistem induce breeding dan alami. Tapi di musim-musim awal hujan seperti ini kita secara alami, tapi kalau musim-musim di saat agak kemarau kita pakai induce breeding. Minamania di sini kita akan memijahkan lele dengan sistem injeksi. Karena di lele ada 3 sistem, yaitu sistem alami dengan pijahkan secara alami, dipijahkan secara injeksi dengan yaitu disuntik, dan setara stripping. Nah, ada plus minusnya masing-masing di antara 3 itu. Kalau alami itu dipijahkan secara alami itu pada musim tertentu atau kalau nggak musimnya nggak mau mijah. Kalau memijahkan secara induce breeding atau disuntik itu ada keunggulannya, yaitu bisa memijah bisa dipacu. Nah, kalau setara stripping yaitu dengan model diurut. Nah, kita modelnya adalah cuma dengan induce breeding, tetap yang kawin itu adalah yang ngawini ikannya itu sendiri, cuma kita bantu dengan rangsangan. Nah, seperti itu. Kalau yang induce breeding, kalau yang stripping itu kita yang ngawinkan. Jadi tadi ada pengorbanan, yaitu pejantannya dimatikan dengan diambil spermanya. Nah, kita lakukan yang secara kalau kita kemanusiaan ini peri kehewanan lah, sehingga kenikmatannya hewan jangan dirampas. Seperti itu dengan model itu. Nah, kenapa kita pilih di sini adalah dengan induce breeding? Karena pengalaman yang kita lakukan dengan kita suntik itu keluarnya telur itu lebih optimal, sehingga boleh dikatakan keseragaman itu lebih, dan nanti untuk telurnya lagi itu jelang itu karena optimal keluar semuanya itu waktunya lebih pendek. Nah, itu lebih cepat telur lagi. Satu tahun biasanya kalau secara alami cuma sekali, maksimal 2 kali kan itu. Tapi kalau dipijahkan dengan sistem suntik itu 1 tahun itu bisa 3-4 kali. Nah, itu keuntungan daripada dimulai suntik. Nah, apa saja yang diperlukan? Yaitu diantaranya ada induk tadi, matang kelamin, belum begitu musim sekali ya, sehingga telurnya belum optimal. Sehingga dengan kita model seperti ini, nah yang harus dipahami yaitu kawin adalah kelaminnya. Jenis kelaminnya pasti, bukan karena bodinya, bukan karena casingnya, tapi adalah kelaminnya. Jangan sampai wah bodinya seksi tapi kelaminnya kok. Nah, kan seperti itu. Nah, seperti apa? Nah, ini secara fisik antara pejantan sama betina kayak banyu. Nah, ini pejantan lebih panjang dan lebih ramping. Dan untuk betina itu agak gendut. Nah, gendutnya di sini ini adalah kalau dipegang itu lembek ini. Ini lembek. Kalau dipegang ini lembek. Nah, ini antara tahu jantan betinanya dulu. Ini dubur, ini kelaminnya. Nah, kelamin betina yang sudah siap, ini adalah merah-merah jambu seperti ini. Jangan yang putih dan lebih oval. Nah, ini sudah agak siap meskipun belum optimal. Ini siap. Nah, pejantan juga ini pejantannya, ini kelaminnya ini harus panjang dan juga warna-warnanya seperti ini. Nah, sehingga beda antara jantan dan betina sudah pasti. Nah, ini kencing tadi. Nah, kencing kan? Ini kita anu kesini. Nah, seperti itu. Itu harus tahu ini dulu. Kalau ini masih putih, pendek, berarti juga belum siap optimal. Nah, ini kalau masih putih juga seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah kelaminnya dulu. Nah, usia minimal ini harus 1 tahun minimal. Usia minimal daripada induk itu tadi. Dan bobot minimal, ada bobot minimal juga, itu juga ada. Paling enggak yaitu 7-8 on. Jangan sampai masih kecil-kecil nanti jadikan induk, nanti kualitas dan generasinya juga kurang bagus. Nah, ini tadi persiapannya seperti itu. Nah, setelah kita siapkan daripada induk-induk yang sudah matang gonad, istilahnya matang gonad,
terus kita pacu dengan biar optimal kawinnya atau ovulasinya, kita dengan pacu dengan disuntik dengan Ovabrin atau Ovavac. Nah, ini kalau nggak ada ini Ovabrin atau Ovavac. Ya, Ovabrin atau Ovavac. Monggo nanti di daerah masing-masing yang mudah didapat yang mana. Itu kalau beli. Tapi bisa juga kalau tidak ada di daerah mana yang nggak ada ini, ya kita juga dengan model yaitu dengan hipopisa. Tapi kita praktekkan itu, Pak. Nah, itu sudah kita campur dengan ini air steril, aqua bigdas bisa, atau steril water. Nah, semacam ini. Nah, ini kita campur. Perbandingannya kalau kami melihat dari kesiapan. Kalau kami rata-rata untuk 1:2. Umpamanya 1 cc yang berjantan, 2 cc yang betina, atau sebaliknya kita banyaki daripada si betina. Karena adalah ini bukan menuakan telur enggak, tapi mempercepat ovulasi. Nah, pemahaman seperti itu, mempercepat ovulasi sehingga dirangsang dengan suntikan itu nanti keluar telurnya lebih optimal. Baik, itu mungkin sedikit prosedurnya. Setelah itu baru kita mau kita campur itu. Ini Ovavac. Nanti warnanya sini. Ini jadi jernih. Nah, jernih kita. Ini netesnya ini. Nanti bedanya langsung putih-putih. Jenengan perjelas, jenengan jumlah. Oke. Ya, segini aja. Nah, warnanya sudah beda kan? Nah, ini warnanya kayak susu. Ini kayak sperma. Nah, ini kita anakan lah seperti ini. Ini harus nggak kena, ini pas lumayan tidak kena sinar matahari. Jangan pada kena sinar matahari, harus di dalam ruangan. Kalau ini di luar karena posisi matahari nggak ada. Nah, ini. Oke. Nah, ini terus juga kita pindahkan pada sepet yang kecil. Karena ini terlalu gede, nanti kasihan daripada. Nah, kita pindahkan, sesuaikan. Oh, dewangi kok. Itu tuh pernah. Nah, ini harus dihilangkan jangan sampai ada udara, karena nanti kita suntikkan itu juga bengkak, juga menimbulkan mati. Ini letaknya di punggung sini, jangan sampai belakang sini. Nah, jangan saya seperti ini kan, seperti itu. Nah, itu di atas punggung seperti itu. Juga jangan di sini, karena keras. Kan gitu. Nah, umpamanya musim ini kemarin ini dipijahkan lagi. Ya, nanti 2 bulan sudah bisa dipijahkan lagi untuk pejantan. Untuk betina ini nanti 3 bulan sudah bisa dipijahkan lagi juga, sudah siap. Umpamanya di musim ini, siklus ini kita kanan, kemarin kanan, untuk berikutnya kiri. Nah, kiri terus biar gantian seperti itu. Nah, ini untuk pejantannya kita kasih setengah-setengah aja. Letak penyuntikan jangan sampai begini, jangan seperti ini, jangan begini. Nah, tapi begini. Nah, sudutnya juga nih. Nah, ya, ini kita kan, nah pelan-pelan, separuhnya aja. Ini, nah, diem. Ini harus pelan-pelan, seperti dokter masukkan serum harus pelan-pelan, karena biar di dagingnya dan tidak sakit. Nah, dan juga tidak luka. Itu setelah itu kita cabut pelan-pelan, dan ini juga, nah ini kita masukkan seperti ini. Pelan. Terus yang betina juga demikian. Nah, posisi juga jangan melungker dan sebagainya ya. Melungker tahu ya. Nah, posisi ini sama. Ini juga seperti ini. Nah, suntikan di sini kan ya. Itu juga pelan-pelan, sudutnya begini. Nah. Ya, nah. Sampai habis. Oke. Nah, disempiatkan kalau ini adalah dengan ijuk. Yang ijuk kayak kebanyakan. Namun sekarang hijau itu juga mahal sekali. Yang kita gunakan sekarang di sini pakai paranet. Nah, model ini.
Sini ini saya temukan belum lama. Kenapa? Nanti ini untuk menempel daripada telur. Kenapa saya menggunakan paranet? Ini jatuhnya lebih murah dan awet. Dan juga nanti tidak busuk karena ini dari plastik. Nempel-nempel telurnya itu lebih rekat. Dan nanti pada waktu netas itu juga diangkat itu juga lebih mudah. Biar nggak terapung. Nah itu dikasih watu kok, enak watu kok. Watu. Nah itu seperti itu. Penyiapan dan ketinggian air juga itu menyesuaikan daripada besar kecilnya induk, tapi jangan terlalu tinggi juga. Ini ketinggian air dengan induk yang berat rata-rata 1 kilo ini itu ketinggian cuma 20 cm ya, dengan seperti inilah. Induk yang kita suntik tadi baru kita masukkan di dalam tempat pemijahan. Nah, satu-satu pelan-pelan, baik bejantan maupun betinanya. Nah ini kita satu pasang seperti inilah. Proses daripada suntikan tadi yang kita opabrin tadi, ini nanti prosesnya antara 8 sampai 9 jam. Baru terjadi reaksi daripada ini pembuahan tadi. Nanti setelah 8 sampai 9 jam terjadi reaksi sehingga terjadi pembuahan. Ini besok pagi jam 6 jam berapa sudah akan telurnya akan keluar. Baru itu induk itu kita ambil. Nah setelah kita ambil besok juga baru kita blower kita nyalakan seperti ini. Nah, mungkin tahapan pertama seperti itu, proses dari pemilihan induk tadi, baik pemilihan induk, 7 jenis kelamin, penyuntikan sampai mijahnya ini. Nah besok setelah 8-9 jam baru kita proses untuk berikutnya. Kita mau melanjutkan pada proses yang berikutnya kemarin dari pemijahan. Ya, setelah selang dari 8 sampai 9 jam sehingga proses pemijahan terjadi, yaitu ini salah satu yang saya telur induk lele kemarin yang dipijahkan. Ini bisa dilihat. Nah ini telur-telur ini, sifat telur ini adalah menempel sehingga menempel di hijau-hijau maupun kemarin dengan paranet yang sudah kita siapkan. Nah telur-telur yang ini adalah yang tidak menetas, yang tidak terbuai. Ya, yang tidak terbuai adalah yang warna putih seperti ini. Nah, kalau yang dibuai warnanya tidak seperti ini dan nanti bisa ada contoh yang sudah baru netas dari usia 1 hari. Nah, selama di sini kurang lebih kita biasanya 10 hari di sini. Namun di hari kelima kita kasih dengan makanan alami, baik itu danmia maupun cacing. Nah, setelah itu baru kita tebar. Mari kita lihat untuk larva yang usia 1 hari dari hasil pemijahan yang kemarin. Baik Minamania, kita lanjutkan. Tadi setelah dari proses pemijahan, terus juga larva kita tunjukkan larva yang baru menetas saja dari hasil pemijahan kemarin. Ini salah satu larva ya, saya tunjukkan masih warnanya warna agak hijau kekuningan karena ini baru menetas saja. Ya ini umurnya baru 0 hari ya, baru menetas saja. Ya, ini satu induk kemarin itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 100.000 larva. Nah di sini kita pelihara ini nanti di hari keempat, kelima itu kita dengan makanan cacing kalau di sini, yaitu kita cacing nanti kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari. Nah di sini setelah 5 hari tadi nanti sudah kelihatan warnanya berubah jadi hitam. Nah itu sudah semuanya naik ke atas, baru kita pindahkan pada pendedaran yang pertama. Namun kalau pengen putaran percepatan ya kita bergerak di bidang berbenian ini, kita jual larva. Nah kita jual larva itu lebih menguntungkan karena waktunya cepat, biaya produksinya sedikit.
Karena larva yang kita keluarkan di sini usia 1 minggu sampai 10 hari itu per ekornya sudah Rp10. Nah ini monggo daripada Minamania seandainya mau bergerak di bidang bisnis di perlelean ini, Anda ambil segmen yang sesuai dan permintaan pasar dan risikonya sedikit, untungnya banyak. Apakah Anda penyediaan di pembenihan dengan 2 larva, apakah di pendederan dengan nanti yang di ukuran 23, 35 maupun yang pembesaran. Itu silahkan pilih sendiri-sendiri, cuma kita aturkan, kita sharing di sini yang lebih cepat, risiko sedikit adalah di sektor pembenihan. Makasih.